Halo, Hai. hai. Sorry aku tadi ada sedikit masalah dengan anak-anak GHO. Wow, kok bisa? Ya mereka menodongkan senjata kepadaku. Oke. Tadi kamu nggak balas SMS ku ya? Barusan Kenapa sih? aku cerita alasannya loh. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf kalau aku salah ngomong. Ini aku lagi ngobrol sih sama Abi sih mengenai em, kedepannya kita mau bagaimana antara high table dan nakama sih gitu. Abi, Gil. Abigail. Abigail ya. Iya, Ah, Panggil Abi lebih mesra nggak sih, Bi? iya. Iya, gitu sih. Richard. oke. Intinya kita sih pengen menyatukan visi dan misi sih. Jadi aku lagi jelaskan ke Abi kira-kira mau bagaimana dan bagaimana. Kira-kira Abi setuju nggak analoginya seperti apa? Begitu sih. Oke. Aman ya dia? Aman-aman sejauh ini aku udah nangkep Mm-mm. gimana-gimana ya nanti. Udah nangkep, nanti tinggal paling step selanjutnya aja. Seperti itu. Kira-kira Zota sama Bopeng udah cerita ke Richard belum? Kedepannya kita mau bagaimana strategi kita? Belum. Kalau Bang Bopeng harusnya belum sih. Soalnya tadi sempet juga ada hal yang kita kerjain. Tapi aku nggak tahu gimana Bang Richard. Tadi udah sempet ada info kah dari Bang Bopeng atau dari Bang Zota? Aku tadi sempat nanya ke Zota tapi masih 30% informasi yang aku dapat. Aku masih belum tahu lengkapnya gimana karena aku nanyanya waktu perjalanan kita bertemu dengan Burgeng. Emang kenapa? Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih Richard. Aku mau jalannya halus banget, masuknya dari pertemanan, tapi kita maunya pertemanannya langsung dengan ring satunya gitu. Jadi aku mau kenalin Abi dengan Don Vito, biar nanti Abi yang jadi jembatan langsung eh, kegiatan nakama, kira-kira seperti apa gitu loh. Mengambil hatinya seperti itu sih, rencananya seperti itu sih, dan semoga dilancarkan juga sih sama semesta sih begitu. Kenapa harus Abi? Karena menurut Zota hierarki, dia merasa Abi ini yang paling cocok, dan aku maunya pun dari nakama itu perwakilannya wanita gitu. Jadi lebih enak ngobrolnya kalau lawan jenis seperti itu. Oke, aku cuma titip ini aja sih, Bi. Iya, iya Bang Richard. Dalam setiap gerakanmu ajak Rara atau Calliope atau wanita yang lain, jangan sendirian. Setuju, Well, setuju. baik. Apalagi kan Calliope sendiri juga sudah kenal dengan Don Vito kan, sebelumnya dikenalin sama Japet. Jadi udah oke sih. Oke, paham. Ngerti. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin ada yang kurang jelas dari kamu Richard, biar kita di sini semuanya satu visi misi, satu suara gitu. Dari apa yang sempat kita obrolkan berdua, aku cuma ingin bertanya apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai apa yang titik yang aku inginkan itu. Ya, seperti itu. Jadi setelah kalian nakama naik jadi ofisial dengan hubungan dekat antara ring satuku dengan perwakilan dari nakama, pasti suatu saat kalian akan diberikan quest. Gimana ngomongnya? Diberikan tugas, dan bila tugas itu bisa kalian laksanakan, semoga ada jalan untuk mendapatkan jalur ekspres seperti itu. Itu juga yang aku pelajari sih selama ini. Apa yang terjadi Oke. kepada 51 River, kepada Four Bloods, mereka naik menjadi Grim Syndicate dengan jalan jalur ekspres. Itu pun karena hubungan mereka, dan mereka sudah mendapatkan kepercayaan dari ring satu begitu. Apa nggak ada jalan lain selain itu? Contohnya cepatkan bayar? Oh jujur itu tidak bisa sih, karena saya tahu bos saya bukan tipe yang cepatkan bayar sih. Berarti rumor-rumor yang keluar beredar di sana itu semua palsu soal cepatkan bayar itu. Hoax itu. Hoax, saya Oke. jamin. Oke. Karena kita nggak punya uang juga sih.
Iya sih, dan tentunya Kok jujur ya sih? sepertinya ring satuku pun tidak terlalu membutuhkan uang sih. Dia lebih membutuhkan yang namanya kesetiaan dan Jangan bantuan apa sih gitu bahasanya gimana ya? Kepercayaan gitu. Iya, kepercayaan ya. Kesetiaan dan setia sih. ya Contohnya loyalitas. iya loyalitas dan taat. Contohnya kayak yang paling lagi kamu tahu kan yang lagi happening, mafia udah ada di kota ini, mafia pertama. Yang lagi happening mafia. Oh, kenapa tuh? Kan antara persaingan antara All Star dan BOA. Itu Bopeng di situ. Bopeng kamu bisa ceritakan nggak sih Bopeng dari kacamata kamu sebagai saksi di situ? Jangan Ya, dari aku. jadi kemarin itu ada pertemuan di KO, Bang Richard. Di Hmm. sana ternyata kita itu disuruh milih antara All Star atau BOA, voting lah bahasanya. Untuk Nah itu votingnya nggak jelas, cuman kita disuruh pilih di belakang All Star atau di belakang udah aku BOA. bilang voting itu nggak jelas. Yang voting itu nggak usah diikutin lah. Emang udah nggak jelas, udah jadi drama kemana-mana masalah voting ini. Nah waktu itu Bang, All Star itu memimpin. Di belakang All Star itu udah 24 geng yang memilih dia. Dan BOA itu ada 18. 23 Bopeng 23. 23. Dan di 20. belakang BOA itu 18. Hmm. Tetapi bos itu mengumumkan bahwasannya yang menang atau yang menjadi mafia itu justru malah BOA. Yang Padahal votingnya 18 orang, Yes. 18 kelompok, sorry. Mm-mm. Oke, terus alasannya apa? Kenapa BOA? Tidak diberitahu. Alasannya karena BOA dianggap setia dan decision makingnya bagus. Lalu voting tujuannya apa? Cuma mau lihat maksudnya kayak supporter A sama B itu siapa. Mau lihat nih kira-kira kalau kita naikin ini, yang aku tangkap ya ini dari opiniku ya. Aku nggak tahu Testing juga the apa water, read the Yes. room, paham. Iya, dia mau lihat dulu nih. Tapi tetap pilihannya sebenarnya bukan dari siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya, Memang Tapi- sih, siapa yang paling setia dan decision makingnya tuh bagus begitu Richard. setuju. Dari voting itu kita bisa tahu mana yang tolol dan mana yang pintar, mana yang caper dan mana yang prestasi. Dari voting itu kita bisa mengkurasi sih memang. Paham. Jadi di situ aku belajar bahwa sebenarnya bisa membuat seseorang naik cepat itu yang tadi aku ngomong sama kamu, Bopeng. Kalau kamu disuruh pilih nakama ini otot apa otak? Otak. Jota jawabnya otak ya, dan itu udah clear otak. Karena kalau dilihat sebenarnya dari keseluruhan All Star itu dia udah all rounder. Dia bisnis jalan, dia semua jalan. Itu yang ngomong otak Zota. Yes. Iya, waktu Kemarin. itu Mazota. Bang. Sorry, nakama bukan otot atau otak sih yang benar. Itu salah. Tapi Kita lebih ke impact. Nakama itu impact. Apa tuh bedanya otot dan otak dan kolerasi dan impact, boleh tahu nggak? Otot tanpa otak itu namanya bodoh. Otak tanpa otot itu namanya lumpuh. Kita pakai dua-duanya supaya bisa memberikan impact ke banyak orang. ya sebenarnya saya berpikiran sama kayak Bang Richard. Jujur saya. Alright, baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari pendekatan kita sih itu sih Richard, pendekatannya kita dari relasi dulu karena aku percaya kalau relasi dekat itu lebih gampang nggak sih mau mencapai sesuatu. Paham. Yang kita butuhkan sih sebenarnya yang tadi kamu bilang sendiri sayang. Sorry, keceplosan, maaf. Yang kamu bilang sendiri sih. Maaf. Yang kamu bilang sendiri sih, Sofi. Soal quest atau task. Kalau soal relasi, sebenarnya relasi kita di hati udah banyak. Tapi yang bisa menyundul, menggelitik atau memberikan sebuah memberikan sebuah saran ke Don Vito soal quest ini yang belum pernah ada. Ya itu yang aku bilang tadi kan, kalau cuma banyak relasi tapi kalau nggak ada yang benar-benar dekat dengan yang satunya itu untuk mengambil hatinya, untuk memberitahukan
kira-kira apa yang dilakukan itu kayaknya memang harus ada satu sih. Soal itu kuakuin kamu. Kamu orang yang gampang banget mengambil hati seseorang. Hatiku aja masih di kamu. Sorry. Maaf. Keceplosan, maaf. Cinta lama, Belum selesai. mending kalian langsung berpelukan. Jujur, itu tidak perlu lagi diucapkan, sudah dibuktikan ya. Sampai sekarang aku masih sendiri. Aduh, langsung nikah lagi gak sih nih? Tanpa basa-basi? Enggak ya? Pokoknya seperti yang aku bilang tadi, ini semuanya satu visi dan misi kita pembuktian. Tadi udah aku jelasin ke Abigail juga sih analoginya seperti anak yang ingin membuktikan ke orang tua bahwa saya sudah tidak bandel lagi. Ayah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa saya mau berubah dan saya jadi anak yang baik dan setia untuk ayah, begitu. Mencintai Richard, apakah betul Kak Sofi? Itu jumping namanya. Terlalu jumping. Ini analogi soal anak dan ayah. Tiba-tiba kok mencintai Richard tuh jumping, Rara. iya. Oke, kita back to topic ya. Jadi gini, Sofi. Kalau aku boleh analogi juga, anak yang bandel ini sebenarnya punya tujuan sejak awal. Ya, Tujuan dia bandel itu sebenarnya cuma caper ke orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya punya banyak anak. Dan untuk Masuk. mendapatkan perhatian orang tuanya, yang dimana anak-anak lain pada nurut, dia menjadi bandel. Tapi sebenarnya yang dia butuhkan ya tetap perhatian orang tua. iya, dan dimanapun orang tua itu pasti akan selalu memaafkan anak, mau anaknya bagaimanapun pasti akan dimaafkan. Itu yang aku tangkap dari pertemuan Zota dan Don Vito di WT, benar gak Bopeng? Peng, kau ditanya, Peng, ini giliranmu, Peng. Sepertinya Bopeng Apa? sedang melamun. Kok bisa ngelamun di situasi gini? Tapi aku juga butuh masukan kamu, Richard, karena kan menurut aku kamu lebih senior ya dalam hal ini. Menurut kamu bagaimana dengan strategi yang kita jalankan ini? Mungkin memang slow but steady gitu loh, pelan, tapi aku yakin kalau kita jalankan dengan serius dan konsisten ini bisa jadi sih. Menurutku yang kita bahas dari tadi ini cuma cara. Tapi kita nggak membahas isi. Kita cuma membahas jembatan, kita nggak membahas paket. Sebenarnya apa yang diinginkan Don Vito, apa yang dibutuhkan oleh Don Vito, dan apa yang membuat Don Vito terkesima, itu yang kita butuh tahu. Dan jembatannya lewat kamu. Apa yang membuat dia impress, apa yang membuat dia percaya bahwa nakama bukan kongguan. Kongguan itu kaleng-kaleng maksudnya. Sudah pasti informasi yang berguna untuk meja, untuk table. Informasi pergerakan dari kepolisian, dan contohnya kalau table membutuhkan bantuan, kalian bisa membantu seperti itu sih. Kalau informasi soal tanggal maraton berguna nggak? Out of topic itu Oh, ya. enggak. Sorry. Informasi soal kepolisian. Kalau soal DOJ berguna nggak? Tentunya berguna. Tapi setahu saya sepertinya mereka sudah punya orang dalam di DOJ. Kalau nggak salah namanya MJ. Sering disebutkan MJ seperti itu. Tapi kalau kalian bisa dekat juga dan punya juga boleh sih. Kan nggak ada salahnya ya. Punya banyak opsi. Benar nggak? Oke. Betul. Informasi yang merugikan HT itu yang dibutuhkan oleh HT. Kurang lebih begitu. Jadi misalnya kalau ada sesuatu, misalnya ada informasi yang kamu dengar, contoh aja ya. DOJ atau polisi A, B, C mau begini-begini ke HT. Langsung aja nanti Abigail infokan. SMS atau telepon langsung, kalau nanti kamu sudah dapat nomornya Don Vito, kamu informasikan. Itu udah pasti mengambil hati dia, karena dianggap oke. Ternyata nakama ini segitu perhatian dan setia dengan HT gitu loh. Mau menjaga HT, bahkan HT nggak tahu pun kalian jaga di belakang dia.
loyalitas. Seperti itu sih. Oke. Nanti kalau sudah dianggap informasinya cukup, udah dapat kepercayaan, pasti Don Vito akan menghubungi Nakama dan kasih quest. Aku kurang tahu ya, quest itu tergantung dari keadaan saat itu ada apa. Kita kan nggak tahu ya ke depannya mungkin ada apa. Dan mungkin ketika bisa dijalankan dengan baik, ya dianggap questnya selesai, naik. Itu secara ekspres ya. Tapi kalau misalnya tidak secara ekspres, secara normal, biasanya meja itu akan mengadakan kompetisi. Ini yang terjadi kepada geng White Tiger. Aku lupa lagi ada 2 yang lainnya. Nah, mereka naik menjadi Crime Syndicate itu dengan cara melalui turnamen itu. Nah, ini yang kita bilang otot. Kalau yang quest tadi itu jatuhnya itu otak, seperti itu. Jadi ada 2 cara, secara otot apa otak. Kalau otak ini yang aku bilang tadi, kalau hubungan udah dekat, Don Vito sendiri yang memberikan quest, ya udah. Tapi kalau misalnya hubungannya nggak dekat, seperti officer yang lainnya yang melalui yang namanya turnamen begitu, otot. Jadi dikhususkan untuk diberikan misi gitu ya. Iya, itu jalur cepatnya seperti itu biasanya ya. Soal otak ini kebetulan aku punya doktek bertuliskan champion dan piala segede gaban. Apakah itu cukup? Bagaimana? Boleh sekali lagi nggak? Aku punya doktek bertuliskan champion dan piala yang besar gitu. Itu membuktikan bahwa kita memiliki otot dan otak. Jujur, bisa mungkin. Oke, mungkin bisa ya. Oke. Iya. Mungkin bisa, tapi sepertinya yang saya sampaikan tadi sih, kalau bisa dapetin quest itu lebih enak lagi sih. Ya, Saranin ya. sih. Berarti selama ini sejauh ini yang dibutuhin Don Vito hanyalah informasi. Betul. Apa ada hal Informasi. lain? Sejauh ini yang aku lihat informasi sih, informasi sama kesetiaan sih. Misalnya gini nih, let's say Nakama punya pegangan yang bisa bikin HT ditangkap kepolisian, terus kemudian kalian dicari sama polisi. Tolong dong Nakama, kalian punya bukti ya? Tapi kalian malah menutup rapat-rapat bukti tersebut sehingga kalian secara tidak langsung sudah menyelamatkan meja. Nah itu pun bisa membantu. Itu akan dianggap nilai plus. Oh kalian sangat-sangat setia. Itu yang terjadi kepada BOE. Apakah sekarang hati memiliki musuh? Sudah pasti kamu tahu kan musuh HT itu siapa lagi dan tidak ada bukan adalah kepolisian. Oke. Satu itu aja. BTW, aku angkat telepon dulu ya. Ada orang HT yang telepon. Oke. Boleh, Iya, boleh. silakan. Bentar ya. Abang, aku ada banyak kenalan kepolisian. Kita bahas itu di CH aja. Iya, gue lagi sama Richard sama Bope. Sarpe telepon balik. Dia masih bingung mau ngapain soalnya. Kalau Sarpe itu ke arah random, bener-bener random. Karena dia masih belum bisa diajak gini-gini, kejauhan. Jujur lo ngancurin rencana yang udah dibangun Nakama nanti. Boleh, bagus. Kalau Richard Wiseman yang menghancurkan Nakama kan jadi lebih bagus ceritanya. Kenapa kita diem-dieman? Kan dia teleponan. Kita bisa ngobrol apa kek? Iya ya. Kita bisa Iya, ngobrol Bang. ya bang. Ya? Iya, kenapa harus diem-dieman? Kita nggak lagi di lift loh. Bener lagi. Kalau di lift tuh biasa tuh diem-dieman tuh. Tadi gimana bang? Masalah Burgeng. Ya kan masih round pertama. Kita harus switching side. Masih belum tahu hasilnya gimana kan. Oh, sorry aku Benar-benar. potong ya. Berarti besok harus switching side. Harus switching side. Oke. Ini Padim bawa si Sarpe itu si Parip pengen ketemu kalian gitu. Aku sudah bilang sih aku lagi bareng sama Nakama sih. Sarpe dari tadi telepon aku sih. Iya, dia kayaknya pengen ketemu keluarganya sih. Tapi aku udah bilang sih, kita lagi sini sih. Nanti Sarpe paling diantarin ke Apenatom sih. Iya. Seperti itu sih kurang lebih sih. Richard, Abi, Bopeng, Rara.
Berarti cuma polisi, nggak ada yang lain. Serius. Karena polisi itu benar-benar ingin menghancurkan kita sih. Itu musuh terbesar kita. Sedangkan DOJ sendiri kan ibaratnya netral kan. DOJ itu netral, dia hanya menjalankan tugasnya aja. Kalau ada Oke. laporan dari polisi, bukti gitu-gitu. Ya kalau misalnya HT butuh pengacara swasta, mungkin aku bisa bantu. Kamu mau jadi pengacara, Richard? Kalau HT membutuhkan. Boleh. Bisa diatur itu. Kalau untuk pengalaman saya bisa pastikan, Ci. Iya, saya juga One of the best. PBGT. auranya dia aja udah wah banget itu loh. Betul. Betul, setuju. Iya. Kamu jangan sok-sokan ngomong aura, kamu udah ngeliat aku tanpa busana. Hah. Ini beda topik ya. Oh iya dong. Badan kamu masih bagus gak? Jangan lupa makan ya. Dan minum. Aduh. Mau lihat sekarang? Jujur. Aduh. Coba mana? Aduh. Waduh. Ini udah mulai. Ci, Aku juga mau lihat lah kalau seperti itu Ayo, badan kita- abangku. Ayo kita lihat badan abang kamu. Iya. Mana dia? Ra, Oh. tuh lihat tuh. Ra. Wow. Lihat tuh. Coba buka Gila, kacamatanya, Ra. Bang. Wow. Itu sempak kamu kelihatan, Bang. Sempak kamu. Oh gila Ra, itu Sophie udah ngeliat dalam sempaknya sih. Kacamata kamu boleh aku lihat? Lara, kita saudara sepersusuan, Lara. Ngapain kau ngeliatin punyaku sih? Kacamata saja. Kita satu rahim, Sepertinya- satu pabrik. Ra, di Wiseman yang badannya paling bagus cuma abang kamu yang ini kan. Aku setuju. Yang paling ganteng juga. Yang paling berwibawa dan beraura juga. Iya, yang paling membuatmu terkesima, Kak Sofi. Yang Di bisa Wiseman ya. membuatku tidak melihat pria lain lagi di kota ini selain dia. Iya, betul. Itu saya sangat setuju, Kak Sofi. Abigail, Iya Bang Richard. kau pernah melihat nggak sih cewek yang lebih cantik daripada Sophie? Oh my god. Aku belum Jujur pernah nggak lihat, ada. soalnya. Nggak ada Bang. Kalliope nggak sih Abi? Tapi kalau menurut Bang Richard, Hmm. wanita yang paling cantik di mata Bang Richard emang cuma Kak Sophie. Sofi. Iya, Iya, cuma dia aja sih. iya. Di kota ini tiada pria yang beraura dan membuat aku menggamon cuma kamu sampai hari ini, detik ini. No MJ, cepet banget no-nya anjing, sabar Tiada banget. yang lain cuma kamu. ya wes Mas, Wow. lucu kayak Mas. Cuma kamu tiada Yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Tuh, Apa yang sis the kau one, Bang, mau? sis the one, Ku Bang. turutin. Coba Bigel, lanjut Ra. aku mau nanya deh. Sekarang kamu sama yang yang rambut lain. putih. Hei, Wait, Ya padahal lebih baik blonde, lebih cantik juga blonde. Kamu juga putih rambutnya Rara. ini aku jelasin Oh, iya, dulu maaf. ya. Aku sama Titi itu cuma hubungan politik. Begitu semua kelar, hubunganku juga kelar. Betul. Aku sama sekali nggak pakai rasa sama dia. Aku jijik sebenarnya. Betul. Itu bisa ke confirm ke Papui, ke Jawa, ke Zota tanpa aku mengkoordinir mereka. Sebenarnya aku jijik dekat-dekat sama Titi, tapi karena waktu itu dia memang punya power, ya aku mendekati. Iya. Benar itu Kak Sofi. Aku paham kok. Kalau enggak, kamu nggak akan ada berdiri di sini di depan aku. Iya. Ini BTW abang nggak masuk angin kah? Jangan masuk ke angin, aku rela mati asalkan Sofi bahagia.
tenang aja Richard, aku nggak kemana-mana kok. Berarti memang pada dasarnya kalian ditakdirkan untuk bersama. Semoga. Tapi aku boleh nanya nggak, Abigail? Tanya apa tuh bang? Jatah mantan itu ada nggak sih sebenarnya, atau cuma hoax? Jatah mantan. Itu udah ini nggak sih, basi nggak sih sekarang tuh ya? Ibaratnya tuh mantan kandung sama mantan tiri nggak sih? Kayak cilik sama mantan istri itu boleh nggak sih? Boleh, boleh. Oke. Ini Abigail. topiknya udah dewasa Iya. banget ini. Abigail, ini kayaknya mereka butuh waktu berdua deh kayaknya. Iya. Rara, Kayaknya mereka butuh space bang. dia kayaknya butuh waktu berdua, Rara. Iya, mereka butuh space. Silakan Mem Ini Sophie udah dan kelar, Bang emang Richard. ini udah kelar. Untuk Mem Sophie Bang Richard dulu. Silakan Abigail, ambil waktu. Iya. Kamu Kamu nggak jangan pakai baju, sampai kamu masuk angin loh. kalau kata aku mah enakan Hmm. di rumah pada bercumbu di sini ya. Setiap orang punya sensasinya sendiri-sendiri, cuma fantasinya sendiri-sendiri. Kamu nggak mau pakai baju ya? Kan kamu yang pengen lihat tadi. Udah sih, nanti kamu masuk angin. Ntar aku makan lo ya. Ada apa tuh di semak-semak? Ada apa ya? Ada apa ini? Coba sini. Semak-semak Sini, gimana sini, sih? sini, sini, sini. Itu pohon. Ini RP dewasa yang nggak bisa di RP-in live streaming ya. Sedikit kaget tapi cukup menikmati anjing. Kok diem ya, mau ngapain? Mau ngapain ya? Udah RP-nya harus kayak gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Mengikuti aturan. Kok sadar banget ya mau ngapain? Ya emang gini. Parah kalau jadi RP hamil, udah nikmatin aja sih. RP-nya nikmatin aja. Anjing. Energi juga gak tau yang mana tengah permintaan. Mana dia? Ronde 3 ya? Ronde 3 ya? Nih harus ada yang menghentikan sih. Ya ada apa? Sorry. Tadi ada yang lihat ya? Bentar. Ya kenapa? Nah itu dia. Oh, di sini ternyata.
Sorry tadi aku ada sedikit meeting rapat sama Sofi yang empat mata lah. Kamu ya kak ya, aku telepon gak diangkat, aku Sampai aku lagi meeting. chat aku nggak bales, minimal kabarin gitu. Aku nanya di mana kak? Oke, ku balas. Oke. Ya sekarang akunya ada di sini, ngapain kamu bales sekarang kak? Yang penting kan Tadi aku udah ngobrol sama kak Sofi juga. ngobrol apa?